Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada anak aku semuanya, kelas 11 yang kami banggakan, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di mata pelajaran kita biologi. Insyaallah kita akan melanjutkan pada bagian kedua kita pada bab sistem gerak manusia, yang mana bagian yang kedua ini kita akan membahas beberapa tipe-tipe tulang, melanjutkan daripada pertemuan yang pertama bahwa tipe tulang rawan ya terdiri dari beberapa, diantaranya yang pertama tulang rawan hialin ya. Tulang rawan hialin ini merupakan tulang rawan yang banyak terdapat pada tubuh kita. Matriksnya atau penyusun tulangnya transparan ya. Kemudian merupakan penyusun rangka embrio ya, calon bayi. Kemudian pada individu dewasa terdapat pada sendi gerak sebagai pelicin permukaan tulang dan sendi. Contohnya pada ujung tulang rusuk, hidung, laring, trakea, dan bronkus. Kemudian yang kedua setelah tulang rawan hialin adalah tulang rawan serat ya, matriknya berisi berkas serabut kolagen, sifatnya kaku dan kuat, mampu menahan goncangan, terdapat pada ruas antar tulang belakang dan cakram sendi lutut sehingga lebih kuat. Yang ketiga dari tulang rawan adalah tulang rawan elastis ya, hialin, serat, elastis. Yang elastis mengandung serabut elastis, terdapat pada daun telinga dan epiglotis. Ini termasuk gambar perkembangan tulang ketika berada di janin ya, kartilago, kemudian bayi, mulai pembuluh darah, anak-anak ada cakra epifis, sumsum tulang, spons, kemudian dewasa, sumsum. Nah, ini perkembangan dari tulang rawan menjadi tulang keras ya. Lanjut masuk ke sendi atau artikulasi. Nah, sendi merupakan hubungan antar tulang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dapat dibagi menjadi tiga: sinartrosis, diartrosis ya, amfitrosis ya. Yang pertama sinartrosis, hubungan kedua ujung tulang direkatkan oleh suatu jaringan ikat, kemudian mengalami osifikasi atau penulangan sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Ya, ini disebut sebagai sendi mati ya, sendi mati. Contoh di tulang penyusun tengkorak. Ada dua jenis sinartrosis, yaitu sinkondrosis dan sutura. Nah, sutura ini terdapat di tengkorak kita, yaitu persendian yang sudah mati, tidak bisa digerakkan lagi. Nah, sinkondrosis hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago hialin, sedangkan sutura dihubungkan oleh serabut padat. Jenis yang kedua, amfiartrosis, merupakan bentuk hubungan antar kedua ujung tulang yang dihubungkan oleh jaringan kartilago atau tulang rawan sehingga memungkinkan adanya pergerakan walaupun sedikit. Nah, dibagi menjadi dua, sindesmosis dan simfisis. Sindesmosis merupakan sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contoh sendi tulang betis dan tulang kering.
Yang kedua, simfisis, sendi dihubungkan oleh kartilago, tulang rawan, ya, serabut yang pipih seperti cakram, contohnya tulang belakang. Jenis yang ketiga adalah diatrosis. Nah, inilah yang menjadi pokok pembahasan kita, persendian yang itu memungkinkan pergerakan yang lebih bebas, lebih leluasa. Diatrosis atau persendian. Nah, ini merupakan bagian-bagian daripada persendian. Ligamen, ya, suatu jaringan yang berfungsi seperti karet gelang. Nah, ini gambarnya bisa dilihat, ini karet gelang. Kemudian yang kedua, kapsul. Kapsul ini lapisan serabut yang menyelubungi sendi, membentuk rongga. Nah, kemudian membran sinovial atau cairan pelumas ini berada di sini, olinya ini ya, minyaknya. Nah, ini tulang 1, tulang 2 dihubungkan. Nah, oke. Berdasarkan arah geraknya, sendi terbagi menjadi 4. Yang pertama, sendi peluru. Ini disebut juga sendi yang karena gerakannya ke segala arah, peluru. Contohnya sendi gelang bau dengan tulang lengan atas dan sendi gelang panggul dengan tulang paha. Ini contohnya. Sendi gerakannya ke segala arah. Kemudian yang engsel, sendi 2 arah. Contohnya jari tangan dan jari kaki. Ya. Kemudian sendi pelana, gerakannya 2 arah, seperti orang yang naik kuda di atas pelana. Contohnya sendi jari tangan dengan telapaknya, ya, jari dengan telapak. Ya. Kemudian yang keempat, sendi putar, karena bisa berputar. Ya, misalnya sendi atlas. Atlas ini adalah tulang leher dengan tulang pemutar. Nah, ini tulang leher bagian paling atas dengan kepala kita, namanya sendi putar. Yang kelima, sendi luncur atau geser. Contohnya telapak tangan dan telapak kaki. Yang keenam, sendi kondyloid. Ya, bentuknya oval, contohnya ruas jari dengan telapak tangan. Lanjut masuk ke fungsi rangka. Ya. Fungsi rangka sangat banyak sekali, diantaranya sebagai penegak tubuh, pembentuk badan, pelindung organ, tempat melekatnya otot, tempat pembuatan sel darah merah, sebagai alat gerak pasif, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Anak-anak bisa tambahkan di referensi LKS yang sudah ada. Kemudian kelainan bentuk rangka tubuh manusia. Ya, kelainan bisa terjadi sejak lahir maupun ketika sudah lahir. Nah, di antara kelainan yang memang sejak dalam kandungan diakibatkan oleh konsumsi vitamin D dan zat kapur yang kurang. Kemudian juga karena faktor genetik, ya. Contohnya adalah kaki X dan kaki O. Kemudian kekurangan makanan sehingga mengganggu proses penulangan, baik fosfor, zat kapur maupun vitamin D. Kemudian bisa terjadi juga karena posisi duduk yang keliru, kurang tepat,
Ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Tulang belakang terlalu melengkung ke depan, ke belakang, atau ke samping. Nah, kemudian folio diakibatkan oleh virus layoh semu, ya. Kemudian artritis, ya, itu nyeri pada tulang. Kemudian rasa sakit pada sendi lutut dan paha, kanker tulang. Ada dua, ya, di sini, kanker tulang primer dan sekunder. Kemudian nekrosis, matinya sel-sel tulang. Nah, yang terakhir, kelainan tulang karena kecelakaan, bisa patah tulang atau fraktura, ujung tulang yang lepas dari sendi, retak tulang, dan remuk tulang. Nah, patah tulang ada dua, patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Yang terbuka sampai mencuat keluar, kalau yang tertutup tidak sampai mencuat keluar. Nah, teknologi yang berhubungan dengan struktur tulang. Bentuk tulang yang berongga ditiru untuk pembuatan tiang panjang, tiang listrik, rangka besi untuk kursi atau meja dibuat berbentuk silinder berongga. Kekuatan silinder berongga tidak jauh berbeda dengan silinder pejal, tetapi silinder berongga lebih ekonomis karena menggunakan sedikit bahan. Nah, teknologi untuk mengatasi gangguan dan kelainan tulang, diantaranya penyembuhan patah tulang, pembidaian, pemasangan gips, pembedahan internal, penyembuhan kanker tulang dengan pembedahan dan amputasi, kemoterapi dan radioterapi, transplantasi sumsum tulang, dan penggantian sendi dengan bahan logam. Ya, alhamdulillah, insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah untuk bab otot akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.